Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutrana Lija dengan NIM 64241465, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan meresum atau mereview dari mata kuliah kepemimpinan pertemuan 9, yaitu tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu tidak hanya terkait posisi atau jabatan, tetapi juga kemampuan membangun visi, membuat keputusan, memberikan teladan, dan mengelola manusia. Di sini ada tipe kepemimpinan, ada 6. Yang pertama itu ada tipe otoriter atau authoritarian. Yang kedua itu ada tipe demokratis atau demokratik. Yang ketiga itu ada tipe laissez-faire atau delegatif. Yang keempat ada tipe karismatik. Yang kelima ada tipe transformasional. Dan yang keenam ada tipe transaksional. Saya akan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Di sini yang pertama ada tipe otoriter atau authoritarian, yaitu pemimpin memegang kendali penuh, mengambil keputusan sendiri, dan menerapkan aturan ketat. Komunikasi satu arah dari pimpinan ke bawahan. Dan yang kedua ada tipe demokratis atau bisa kita sebut demokratik, yaitu mengutamakan partisipasi anggota, komunikasi dua arah, dan pengambilan keputusan bersama. Pemimpin menjadi fasilitator. Yang ketiga ada bebas atau tipe laissez-faire atau delegatif, juga dibilang seperti itu. Pemimpinan memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk membuat keputusan dan mengatur pekerjaan, minim pengawasan. Tipe karismatik atau charismatic leadership. Tipe kepemimpinan karismatik didasarkan pada daya tarik, kepribadian, dan kepercayaan diri yang luar biasa dari seorang pemimpin. Pemimpin karismatik mampu menginspirasi pengikutnya melalui visi yang kuat dan keyakinan emosional, membuat bawahan merasa termotivasi dan bersedia mengikuti arahan. Yang selanjutnya yaitu ada tipe transformasional, yaitu kepemimpinan transformasional bertujuan untuk mengubah atau mentransformasi bawahan dan organisasi. Pemimpin tipe ini bekerja untuk memotivasi tim mereka agar melampaui kepentingan diri sendiri demi kepentingan kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir ada tipe transaksional, yaitu kepemimpinan transaksional didasarkan pada transaksi, pertukaran, dan hubungan berbasis imbalan atau reward, dan hukuman atau punishment. Pemimpin menetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas, dan bawahan menerima hadiah karena memenuhinya atau menghadapi konsekuensi karena gagal. Nah, kita lanjut. Selanjutnya itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada karakteristik pemimpin. Yang pertama itu ada kepribadian, introvert atau extrovert, nilai dan prinsip pribadi, pengalaman kerja, dan pengetahuan kompetensi. Yang kedua itu ada karakteristik bawahan, tingkat kompetensi dan pengalaman, kemandirian kerja, dan motivasi. Yang ketiga ada situasi dan lingkungan kerja, tekanan waktu, kompleksitas pekerjaan, budaya, organisasi. Dan yang terakhir yaitu struktur tugas, tingkat kejelasan dan rutinitas tugas, tingkat risiko pekerjaan, adanya SOP yang jelas atau tidak. Jika tugas sudah terstruktur, pemimpin bisa memberi delegation. Jika tugas kompleks dan tidak terstruktur, pemimpin harus lebih mengarahkan. Oke, di sini ada tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memegang kendali penuh, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahannya, dan menerapkan aturan yang ketat. Ciri-ciri dari tipe kepemimpinan otoriter itu adalah keputusan terpusat pada pemimpin, komunikasi satu arah atau dari pemimpin ke bawahan, pengawasan sangat ketat, tidak memberi kebebasan bawahan, disiplin tinggi, dan terstruktur. Tujuannya di sini menjamin pekerjaan berjalan sesuai aturan, cepat, dan tanpa banyak diskusi.
Oke, di sini ada dampak kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu keputusan cepat dan efisien, cocok pada situasi krisis atau darurat, tugas lebih terorganisir dan disiplin, mengurangi kebingungan bawahan. Nah, di sini ada dampak negatifnya. Menurunkan motivasi dan kreativitas, bawahan merasa tidak dihargai, meningkatkan stres dan tekanan kerja, menghambat komunikasi dua arah, potensi konflik tinggi, dan ketergantungan bawahan pada pemimpinnya. Oke, di sini ada gaya pendukung kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada gaya direktif. Gaya direktif itu memberi instruksi detail, mengawasi pekerjaan secara dekat, dan menuntut hasil sesuai standar. Di sini ada, terus yang kedua ada gaya kontrol ketat. Gaya kontrol ketat itu menetapkan aturan yang jelas dan memberi batasan ketat terhadap kebebasan bawahan. Yang ketiga ada gaya task orient, yaitu fokus pada pencapaian target dan mengutamakan hasil daripada hubungan kerja. Dan yang terakhir ada kepemimpinan transformasional, yaitu menegakkan aturan secara konsisten dan menggunakan punishment jika diperlukan. Oke, di sini ada yang kedua ada tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis atau democratic leadership adalah tipe kepemimpinan yang mengutamakan partisipasi anggota, komunikasi dua arah, dan pengambilan keputusan bersama. Pemimpin tetap memegang kendali, tetapi menghargai ide, pendapat, dan kontribusi dari bawahan. Oke, di sini ada ciri-ciri kepemimpinan dari demokratis. Yang pertama, mengajak bawahan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi terbuka dan dua arah. Pemimpin menjadi fasilitator, bukan penguasa. Yang keempat, memberi kesempatan bawahan untuk berpendapat. Yang kelima, menekankan kerjasama tim. Dan yang terakhir, menghargai kreativitas dan inisiatif. Nah, di sini ada gaya pendukung dari demokratis. Yang pertama ada gaya partisipatif, yaitu mengajak brainstorming, menghargai masukan tim, keputusan diambil bersama. Yang kedua ada gaya suportif, sering memberi pujian, mendengarkan dengan empati, membantu bawahan mengatasi hambatan pekerjaan. Yang ketiga, ada gaya komunikatif, menekankan komunikasi dua arah yang terbuka dan transparan, mendiskusikan masalah secara terbuka, memberi ruang tanya jawab, dan menyampaikan informasi dengan jelas. Dan yang terakhir ada gaya coaching. Pemimpin membantu bawahan berkembang melalui bimbingan, memberi feedback, membantu mengembangkan potensi, dan menuntun bukan mengontrol. Kita lanjut ketiga, yaitu tipe bebas atau laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin memberi kebebasan penuh kepada bawahan untuk membuat keputusan, mengatur pekerjaan, dan menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan arahan umum dan minim pengawasan. Oke, di sini ada ciri-ciri utamanya. Yaitu yang pertama, ada pemimpin tidak banyak campur tangan dalam proses kerja. Yang kedua, keputusan banyak diambil oleh bawahan. Yang ketiga, pengawasan sangat minim. Yang keempat, kebebasan tinggi dalam cara bekerja. Yang kelima, pemimpin berperan sebagai pembeli fasilitas, bukan pengarah. Dan yang terakhir, bawahan bertanggung jawab penuh terhadap hasil kerja. Di sini ada gaya pendukung kepemimpinan bebas. A. Gaya delegatif. Bawahan menentukan cara bekerja, pemimpin hanya memantau hasil akhirnya, cocok untuk tim ahli mandiri. Yang B, gaya non-intervensi. Intervensi hanya saat terjadi masalah besar dan memberi ruang bagi kreativitas bawahan. Dan yang C, gaya fasilitatif. Pemimpin menyediakan sumber daya, alat, dan dukungan, tidak mengarahkan detail pekerjaan, dan hanya menyediakan kebutuhan tim. Di sini ada perbandingan tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada otoriter. Otoriter itu kontrol tinggi, keputusan cepat, dan bawahan pasif. Yang kedua itu ada demokratis. Demokratis itu ada partisipasi tinggi dan hubungan harmonis. Yang ketiga itu ada bebas. Kebebasan penuh dan cocok untuk tim yang mandiri. Oke, sekian
mereview atau meresu materi dari saya. Kiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.